Oke, ya selamat malam ya Rafli. Di sini gua bantu jelasin aja, gua kasih tahu semua yang gua tahu lah tentang GitHub dan Git. Jadi ini repository ya. Repository kalau yang di web GitHub ini namanya disebutnya remote repository ya. Di sini gua mau ngeklon. Caranya ngeklon ini di sini ada kode, ini link, kita copy. Terus lu pindahlah ke folder mana gitu, terserah lu mau taruh lokal repository. Pokoknya kalau namanya lokal itu pasti di laptop kita atau di device kita. Misalnya ini gue ada folder lokal repo ya, ini udah ada, hapus aja. Jadi gue pengen ngeklon, ada dua cara. Bisa ini ada pilihannya git base here. Kalau udah download git itu bisa diklik. Nah lo tinggal ketik aja git clone, terus di paste linknya, enter tuh cloning. Nah setelah selesai nanti sini ada nih. Nah kalau lu misalnya kagak ada git base here, soalnya ada beberapa yang nggak bisa diklik dari sini. Ini hapus dulu, bisa dari sini nih, pencet tulis cmd buat buka cmd-nya. Nah di sini git clone, masukin linknya, enter, sama juga ini dapat ya. Nah terus gimana cara bukanya? Ini dibuka nih tesnya. Kalau gua bisa dari klik kanan, ini open with code, nih Visual Studio Code yang open, jadi dia otomatis ngebuka folder itu. Nah nih ada readme-nya kan, pas sama kayak ini. Ada juga cara lain, misalnya cara lain ya, buka Visual Studio Code-nya ya, dibuka. Bentar gue cek dulu, ini ada kursornya, ada ya. Buka Visual Studio Code, ini kan udah nih kita file ya, open folder. Nah lu cari tempat repo lu lokal tadi, lu ngeklonnya di mana. Tadi kan kita di lokal repo tes. Nah ini bukanya sampai klik dalamnya lagi ya, klik. Nah ini kita select folder, nah kebuka, ini sama aja nih. Nah sekarang kita mulai ya, misalnya nanti kan di sini jatuhnya kalau di view kan di sini ada terminal juga sebenarnya nih, bisa buat ngeklon di sini juga sama nih jatuhnya. Kayak ini kan ada base tuh, git base. Ini kita juga pilih macam-macam nih sebenarnya. Tuh bisa git base, command prompt ini cmd, ini Windows PowerShell, ini sama aja nih namanya terminal. Nah, bisa juga ngelakuinnya di sini. Mau git add, tahu kan git add, git commit, git push gitu-gitu. Nah, tapi kalau di VS Code ini ada cara singkatnya, tinggal ngeklik doang. Misalnya nih, ini silang dulu dah. Kita nge-add file baru lah ya, namanya index.html. Nah, di sini HTML5 nih misalnya. Nah itu kan ada hijau-hijau kan. Nah hijau-hijau ini artinya untrack, jadi ada file baru yang muncul di lokal reponya, repositori ada file baru namanya hijau nih, nanti muncul di sini nih, set hijau-hijau ini. Nah ini save dulu. Nah kalau misalnya git add biasa, kita kan gini ya, pakai terminal git add apa gitu, git add index.html gini kan git add-nya. Nah, kalau pakai GitHub, kalau pakai Visual Studio Code itu ada caranya. Nih tanda plus ini. Kita ganti state change. Ini ngediscard. Yang ini buat nge-open file lah. Kita ngeklik ini. Set. Nah, ngeklik ini itu plus sama aja artinya nge-git add. Nah, setelah itu, nah ini message-nya ini seakan-akan commit. Jadi message-nya itu kalau udah di git add tuh kita git commit. Ada message-nya kan apa gitu. Nah, ini kalau udah berubah kan ini jadinya A. Nah, A ini artinya udah ke add. Udah ke add ini kalau A ini. Udah ke git add, no index edit gitu. Nah, sekarang kita lanjutnya ke commit. Commit misalnya menambahkan index. Udah. Di sini kita ada tanda centang nih, commit. Nah, kita commit. Cut, masuk commit. Nah, ini bisa sync changes atau kita di sini ada tanda ini more action. Nah, di sini kita push.
Tahu kan kalau nge-push ini kita nge-push kemana? Di sini kita bisa ngelihat branch atau cabang di sini nih kiri bawah. Master atau main berarti adanya di master. Kita kalau ngeklik ini, tuh, the action will pull and push commits from and to origin master. Jadi nge-push ke origin master. Nah, kita juga bisa nih, ya udah push aja ya. Push. Cut. Udah nge-push kan, lagi proses. Nah, udah nih. Nah, kalau dicek di GitHub-nya, kita refresh. Nah, udah ada nih index.html-nya. Commit message-nya menambahkan indeks. Oke, kita lanjut ya. Lanjut, misalnya kita mau ngedit file nih. Kita ubah dokumen, kita ganti jadi tes. Kita save. Nah, ini berubah nih jadi M nih. Nah, kalau M ini artinya modified. Modified itu ada perubahan file, tapi file udah ada dulu ya. Kita udah masukin ke repo. Cuma berubah M, warnanya kuning, modified. Nah, kalau kita mau mengaplikasikan perubahan itu sama aja kayak tadi. Kita pencet plus, bisa pencet plus ini atau bisa pencet plus ini. Kalau kita pencet plus atasnya, misalnya ada banyak file nih, kita git add-nya sekaligus semuanya gitu. State all changes. Kalau ini kan cuma state changes satu doang. Jadi bisa ini. Kalau misalnya kita mau batalin itu juga bisa kita minus. Nah, kalau nge-add semuanya ini nih. Terus ini git add. Terus masukin commit-nya. Mengubah title. Kita commit. Set. Habis commit kita sini push. Pushnya ke master karena ininya master ya. Master. Kita lihat lagi di GitHub-nya. Kan tadi kan menambahkan indeks kan. Kalau kita buka, oh ini udah tes. Oh, menambahkan indeks. Kita refresh. Mengubah title. Nah, indeksnya berubah jadi test title. Ini kita bisa lihat historinya nih. Yang tadi menambahkan indeks, kita lihat kodenya masih dokumen. Pas kita cek yang ini, oh ini kan commit-nya ya. Ini kita back dulu. Kita lihat 3 commit di sini. Nah, yang menambahkan title nih kita pencet ininya. Kita bisa melihat perubahannya tuh. Yang merah ini sebelumnya, yang hijau ini berubah. Jadi sebelumnya dokumen berubah jadi tes, udah gitu. Selanjutnya tentang branching nih. Branching. Jadi kalau mau ngebikin branch baru kan bisa git branch ya. Kita bisa tulis kayak gini. Git branch apa gitu kan. Nah, biar mudah, Visual Studio Code itu nyediain pencet-pencetannya langsung. Jadi di kiri bawah ini dipencet, tek. Nah, ini bedanya nih ya. Kalau master biasa ini itu artinya lokal repository kita yang ada di folder di laptop. Kalau origin master ini remote repository. Remote repository itu GitHub-nya. Itu ya. Nah, jadi kita bikin branch baru nih. Create new branch from. Kita create branch-nya namanya development misalnya. Nama branch-nya development. Nah, ini development ini sebuah branch dari mana. Jadi percabangan dari mana. Kita milihnya master yang lokal ya, jangan yang ini, jangan yang remote. Kita milihnya master yang lokal. Setelah udah jadi kan baru di lokal nih. Nah, kita publish branch-nya. Waktu posisinya kayak gini, kan udah ada development nih, tapi kan masih lokal. Kita cek di sini, belum ada. Bisa kita refresh ya. Belum ada tuh kan, belum ada branch-nya. Kita masih di lokal. Nah, ini lu klik ini, publish branch. Nah, tapi lu nanti di project udah kagak usah bikin-bikin branch sih, karena udah gue bikinin branch-nya. Nanti kan udah di ini kan publish. Nanti lihat di sini kita refresh, nanti ada branch-nya nih. Nah, development. Nah, jadi untuk project kita ini semuanya kita bikin di branch development aja. Jadi lu perhatiin ini kalau ininya development baru lu ngoding lah. Bisa ganti-ganti juga nih, lu kalau klik bisa berubah tuh development. Kalau pindah ke master, pindah pencet ini. Pindah ke master. Misalnya kalau ininya master ya, pas lu ngoding lu pencet aja ke development yang biasa yang lokal. Jangan yang origin development ini remote branch yang ada di GitHub.
bacanya development. Nah, lu di sini edit dah tuh di sini. Misalnya tes. Di sini branch development. Kita save. Kita udah bikin kan, tuh ada perubahannya. Kita add lagi, menambah isi body di branch development. Nah, kita commit kayak biasa. Set. Habis itu nih bisa kalau di sync changes tuh will push and commit from origin development. Jadi dia nggak pushnya ke development bukan ke master karena di sini development kan. Ini bisa oke, bisa juga oke dia nggak push. Cuma gue lebih sukanya begini. Push. Pencet. Ingat ya, ini branch development. Nah, ini kan branch development nih. Misalnya kita ganti ke master. Hilang tuh. Karena beda branch. Kalau kita pindah lagi ke development, muncul. Sama kayak ini. Tuh, development had recent push less than a minute ago. Nah, ini pull request ini buat nge-merge. Nah, di development ini ada kan. Kalau kita refresh, nambahkan isi body di branch development yang tadi. Kalau kita pindah ke master, nggak ada. Mengubah title yang tadi. Nah, sekarang ini misalnya nih, contoh kasusnya kita udah ngedevelopment semuanya kan, udah sampai finish. Sisanya tinggal kita merging, kita nyatuin. Jadi development ini kita satuin ke masternya. Caranya gimana? Sebenarnya bisa pakai terminal ini. Kita bisa git merge. Jadi di sini git merge. Tapi kalau mau git merge, posisinya itu kita di master. Jadi yang tujuannya itu, kabarnya masih development. Nah, tujuannya itu harus di master. Jadi lu nge-git merge development. Jadi lu nge-merging branch development ke master. Bisa juga begini. Cuma kalau gua ya, gua lebih suka dari GitHub-nya. Jadi waktu di master ini kan ada pemberitahuan tuh, has recent push 2 minutes ago. Kita pull request. Nah, jadi itu dari development di merge ke master. Isinya apa? Menambahkan isi body branch development. Nah, waktu kita create pull request, kita request nih. Set. Di pull request kita ada nih pemberitahuannya tuh. Jadi ibaratnya kita izin mau nge-merge gitu. Nah, kita pencet nih. Kita juga bisa lihat isi-isinya, dia ngerubah apa aja bisa semuanya. Tuh, branch development. Jadi yang tadinya ada development kita mau jadiin satu ke master. Nah, ini kalau udah oke, tinggal merge pull request. Confirm, kita merging deh yang tadi. Udah deh successfully. Udah ada merge into master from development. Kalau kita cek, ini kan development nih. Nah, bahkan isi body di branch development. Nah, kalau kita pindah ke master, set. Nah, udah ada tuh. Udah di merge. Nah, cuma kalau kita lu pakai GitHub, kan ini terjadi di remote repository ya. Nah, di masternya ini kita harus namanya ngepull. Ini kan nggak ada kan? Mau kita save juga kagak ada. Kita pull di sini git pull. Git pull itu dia narik data di GitHub. Tadi kan berubahnya di GitHub kan. Di lokalnya belum ada. Kita git pull, set kita tarik yang ada di master tadi. Muncul tuh. Nah, gitu. Nah, ada lagi triknya nih misalnya di development ya. Misalnya seakan-akan gue ngoding nih. Gue ngubah filenya. Kita edit ya. Kita edit. Tambahan baris. Misalnya ceritanya gue bikin sesuatu nih. Misalnya gue bikin navbar ceritanya. Gue bikin navbar kan. Misalnya update baris development. Nah, di sini commit directly to the development. Ini ceritanya gue bikin sesuatu. Tapi ini posisinya sebenarnya di VS Code sih.
kita commit, udah kan di development, kita commit, kita cek di sininya update baris development. Nah, ibaratnya di komputer gue udah ada nih update baris development, cuma di komputer lu kan belum ada kan. Misalnya ada perubahan yang udah gua push, misalnya gua habis ngoding nih, gua push ke development. Nah, lu cara ngedapetin codingan gua ya sama, lu pindah ke development, lu git pull, lu tarik. Salah. Git pull, set. Nah, ini yang tadi tambahan baris tadi yang tadi itu kan, gitu udah ada. Nah, apalagi ya? Eh itu doang sih. Jadi nanti kita kerjanya misalnya lu bikin sesuatu nih, lu bikin navbar di development ya, bikin navbarnya, lu bikin navbar udah lu push nih, udah lu push. Nah, nanti gua itu ngepull dari lu, gua pull terus habis itu gue bikin tabelnya nih, misalnya bikin table udah gua push, nanti di komputer lu pull juga tuh, lu pull lagi gitu biar dapat yang terupdate lah kalau di git pull itu udah. Nah, setelah itu kalau mau lihat nih di insight, ini kelihatan ini di networknya. Tuh, kita habis dari branching kan. Menambahkan isi body di branch development. Update baris development. Nanti nih kita bisa merging lagi nih semuanya. Tuh, ada ininya. Gitu. Kok nih malah ke master ya? Biarin lah. Gitulah ya. Gitu sih. Nanti kalau mau tanya, tanya aja ya. Nih gua upload ke YouTube. Thank you.